Ubi jus ibi remedium, di mana ada hak di situ ada upaya hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam rahayu bagi kita semua. Dewan juri yang terhormat, izinkanlah kami memperkenalkan diri dari tim Bong Suiho dengan saya Renanda selaku pembicara pertama yang akan berdiri pada standing position pro, dengan rekan saya Adinda Mutiara selaku pembicara kedua yang akan berdiri pada standing position kontra, serta Yunita Fajrin selaku pembicara ketiga yang akan menyimpulkan kesimpulan pada mosi kali ini, yakni anggota militer yang melakukan pelanggaran HAM berat harus diadili melalui mekanisme pengadilan HAM, bukan pada pengadilan militer. John Rawls dalam Theory of Justice menyatakan bahwa keadilan harus diwujudkan sebagai fairness, yakni perlakuan yang adil dan setara bagi semua orang dalam sistem hukum. Dalam konteks pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh anggota militer harus diadili pula dengan pengadilan yang sama dengan masyarakat sipil guna mewujudkan sistem hukum yang berkeadilan dan setara. Dewan juri yang terhormat, perlu diketahui bersama bahwa pengadilan militer pada status quo dalam penanganannya seringkali menjadi sarang impunitas. Impunitas sendiri membuat para pelaku pelanggaran HAM berat merasa kebal hukum, yang mana tidak terlaksananya efek jerah bagi pelaku pelanggaran HAM berat. Oleh karena itu, perlu melakukan redefinisi yang menitik beratkan bahwa pelanggaran seperti extrajudicial killing yang dilakukan oleh anggota militer merupakan pelanggaran HAM berat, yang mana harus diadili melalui mekanisme pengadilan HAM demi mewujudkan keadilan yang substantif. Dewan juri yang terhormat, setidaknya ada beberapa alasan utama kami yang mendasari keberpihakan kami pada mosi kali ini. Yang pertama, jika berangkat pada pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 yang menyatakan setiap orang adalah seorang perseorangan, baik sipil, militer maupun polisi, yang bertanggung jawab secara individual. Dalam pasal tersebut, anggota militer merupakan subjek dari pengadilan HAM. Selaras dengan hal itu, pada pasal 65 ayat 2 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 yang menyatakan prajurit harus tunduk pada pengadilan umum militer dalam hal pelanggaran hukum pidana militer dan harus tunduk pada pengadilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum pula yang diatur di dalam undang-undang. Dalam konteks tersebut, pengadilan HAM berada di bawah lingkungan pengadilan umum, sehingga dewan juri pelanggaran HAM berat harus diadili di pengadilan HAM. Yang kedua, secara fundamental, kelembagaan militer yakni hakikatnya sebagai alat pertahanan negara untuk melindungi, memelihara kedaulatan negara. Namun, ketika anggota militer melakukan pelanggaran seperti extrajudicial killing, hal ini mencerminkan bahwa terjadi penyimpangan terhadap urgensi kelembagaan militer itu sendiri. Dewan juri yang terhormat, kejahatan yang dilakukan oleh militer sejatinya berbeda dengan kejahatan yang dilakukan oleh masyarakat sipil. Kejahatan yang dilakukan oleh militer tercenderung tersistematis dan terstruktur. Terlebih lagi, anggota militer mempunyai otoritas untuk dalam penggunaan senjata, sedangkan masyarakat sipil tidak mempunyai otoritas yang sama dalam hal penggunaan senjata. Oleh karenanya, seorang anggota militer tidak boleh melakukan penyelewengan atas otoritas yang telah diberikan. Yang ketiga, jika berangkat pada kasus Maijen Purnawirawan atau Butar-Butar yang divonis selama 10 tahun oleh pengadilan HAM ad hoc, Majelis Pengadilan HAM ad hoc memberikan kompensasi terhadap hak-hak korban yang menjadi pelanggaran HAM berat tersebut. Hal ini dewan juri yang terhormat mencerminkan bahwa pengadilan HAM sangat memperdulikan dan melindungi hak-hak korban yang menjadi pelanggaran HAM tersebut. Dewan juri yang terhormat, dalam memperkuat kerangka hukum kami memberikan sebuah solusi yang solutif dengan penambahan norma baru terhadap kejahatan manusia pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, yakni dengan pengecualian terhadap anggota militer cukup dengan satu unsur saja sudah bisa masuk dalam kategori pelanggaran HAM berat, sedangkan untuk masyarakat sipil cukup dengan 2 unsur. Oleh karenanya, kami yang berdiri pada standing position pro tetap menyetujui mosi perdebatan kali ini. Sekian dan terima kasih. Ubi societies, ibi ius, di mana ada masyarakat, di situ ada hukum. Begitu juga dengan militer yang sudah semestinya memiliki sistem hukumnya tersendiri yang mana harus diberdayakan dan juga dihormati untuk
menjaga ketertiban dan keadilan di lingkungannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Dewan juri yang terhormat, perdebatan mengenai pengadilan bagi anggota militer yang melakukan pelanggaran HAM berat muncul karena adanya dualisme yurisdiksi antara pengadilan HAM dan juga pengadilan militer. Status quo di Indonesia menunjukkan bahwasanya anggota militer yang diduga melakukan pelanggaran HAM berat seringkali diadili di pengadilan militer. Hal tersebut didasari oleh paradigma bahwasanya pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh anggota militer secara mutlak merupakan bentuk pertanggungjawaban komando yang menjadi ciri khas dari militer itu tersendiri, sehingga penanganannya akan lebih efektif apabila dilakukan oleh lembaga yang memahami terkait struktur, budaya, dan disiplin militer. Dewan juri yang terhormat, pada pasal 9 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menegaskan bahwasanya pengadilan dalam lingkungan peradilan militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada saat melakukan tindak pidana tersebut ia merupakan seorang prajurit. Maka sangatlah jelas bahwasanya pengadilan militer berhak mengadili anggotanya selama pada saat melakukan tindak pidana tersebut ia masih merupakan seorang prajurit. Dewan juri yang terhormat, setidaknya ada dua alasan utama mengapa kami menolak mosi kali ini. Yang pertama, fakta di lapangan menunjukkan bahwasanya pengadilan militer lebih berkompeten dan berkeadilan dalam menangani kasus pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh anggota militer. Misalnya dalam kasus Mayor Helmanto Franciscus Dahi, seorang anggota TNI yang terlibat dalam kasus pembunuhan dan juga mutilasi 4 warga Kabupaten Duga, yang mana proses pengadilannya berada pada pengadilan militer, berjalan secara efektif dengan penjatuhan sanksi administratif berupa pemberhentian dari dinas militer dan sanksi pidana penjara seumur hidup. Sedangkan Dewan juri yang terhormat, beberapa kasus pelanggaran HAM berat yang diadili di pengadilan HAM justru malah divonis bebas, yang mana hal tersebut menimbulkan kekecewaan publik dan juga meningkatkan persepsi bahwasanya pengadilan HAM kurang mampu dan tidak bijak dalam menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat yang melibatkan militer. Hal tersebut membuktikan bahwasanya pengadilan militer lebih memiliki struktur hukum yang lebih kuat dan juga memberikan efek jerah secara nyata. Berbeda dengan pengadilan HAM yang seringkali hanya memberikan sanksi pidana tanpa memberikan konsekuensi karir di ranah militer. Kemudian yang kedua, alasan kami yakni pada pengadilan HAM seringkali menghadapi banyak hambatan seperti keterbatasan fasilitas, mekanisme pembuktian yang rumit, dan juga minimnya auditorat yang berkompeten. Akibatnya, banyak sekali kasus pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh anggota militer berujung pada stagnasi di tahap penyidikan dan tidak pernah sampai pada tahap persidangan. Data dari Komnas HAM menunjukkan bahwasanya dari puluhan kasus pelanggaran HAM berat yang diselidiki, hanya segelintir saja yang sampai pada pengadilan dan sebagian besar divonis berakhir tanpa vonis bersalah. Hal tersebut menunjukkan bahwasannya pengadilan militer lebih terjaga dan efektif dalam menangani kasus pelanggaran HAM berat yang melibatkan militer karena adanya pemahaman mendalam terkait struktur, budaya, dan pertanggungjawaban komando dalam militer itu sendiri. Dewan juri yang terhormat, sejatinya berdirinya kami di sini bukan semata-mata hanya untuk mencari kebenaran, tetapi juga mencari titik tengah dari suatu permasalahan. Maka dari itu, kami menawarkan solusi yang solutif dengan melakukan perbaikan dan juga penguatan dari segi legal culture dalam kelembagaan militer, di mana pembenahan di internal militer harus diperkuat untuk menciptakan mekanisme penegakan hukum yang transparan, akuntabel, dan tidak menimbulkan impunitas, serta pengawasan eksternal dan pelatihan berkelanjutan terkait hak asasi manusia bagi anggota militer juga harus ditingkatkan. Dengan demikian, Dewan Juri yang terhormat, kami menyatakan secara tegas, lugas, dan mantap tetap berdiri pada standing position kontra pada mosi kali ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lex neminini operatur inicum neminini faciat injuriam.
Hukum tidak memberikan ketidakadilan kepada siapapun dan tidak mencederai kepada siapapun. Dewan juri yang terhormat, nampaknya baik sisi pro maupun sisi kontra memiliki tujuan yang selaras, yakni menciptakan mekanisme pengadilan yang baik pada pelanggaran HAM berat, yang mana dalam konteks ini pelanggaran HAM berat dilakukan oleh anggota militer. Sisi pro mendalilkan bahwa status quo peradilan militer dalam penanganannya masih menjadi sarang impunitas, sehingga tidak akan pernah terjadi yang namanya efek jerah bagi anggota militer yang melakukan pelanggaran HAM berat. Kemudian sisi pro melakukan redefinisi bahwa extrajudicial killing yang dilakukan oleh anggota militer secara mutlak dikategorikan sebagai pelanggaran HAM berat yang harus diadili secara yurisdiksi pengadilan HAM. Selain itu, kejahatan yang dilakukan oleh militer lebih terstruktur dan sistematis, pun dilihat dari segi kelembagaannya sebagai alat pertahanan negara. Militer dibekali senjata. Maka dari itu, sisi pro memberikan solusi yang solutif, yakni melakukan penambahan norma baru pada Undang-Undang HAM yang mengenai kejahatan terhadap manusia, yang di dalamnya terhadap anggota militer yang melakukan extrajudicial killing secara mutlak dikategorikan sebagai pelanggaran HAM berat, yang mana ketentuan tersebut berbeda dengan pembunuhan unsur yang dilakukan oleh sipil. Namun Dewan Juri yang terhormat, di sisi lain sisi kontra memberikan argumentasi yang konstruktif pula, yang mana pada pasal 9 Undang-Undang Peradilan Militer menafsirkan bahwa peradilan militer berhak mengadili anggotanya dalam ranah tindak pidana HAM berat selama dalam melakukan tindak pidana tersebut ia masih merupakan anggota prajurit. Artinya, anggota militer yang melakukan pelanggaran HAM berat harus diadili di peradilan militer. Dikarenakan pada mekanisme peradilan militer dirasa lebih menjamin keadilan dalam penanganan perkaranya, seperti kasus Maya Hermanto versus Kustahi. Selain itu, sisi kontra melakukan berpendapat bahwa pengadilan HAM di Indonesia masih banyak hambatan, seperti keterbatasan fasilitas, mekanisme pembuktian yang rumit, dan kurangnya auditor yang berkompeten. Akibatnya, banyak anggota militer yang melakukan pelanggaran HAM berat berakhir pada tahap penyidikan dan tidak pada tahap persidangan. Sehingga solusi implementatif yang ditawarkan oleh sisi kontra adalah melakukan penguatan dan perbaikan dari segi legal culture dalam kelembagaan militer. Dewan Juri yang terhormat, terlepas dari itu semua, perbedaan pendapat dari perspektif pro maupun kontra bukan mencari mana yang paling benar, akan tetapi mencari titik tengah dari suatu permasalahan. Demikianlah argumentasi yang telah dibangun secara komprehensif oleh kami. Sekian, terima kasih. Salam insan cendekia.